ini umurnya ini masih sekitar 25 hari. Yang tinggi-tinggi itu biasanya buat sapi. Kalau domba kalau ditinggiin itu banyak yang buang. Kalau di sini umur 30-35 hari pokoknya udah keluar tebu kayak gini udah saya babat. Jadi kalau terlalu tinggi ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma kurang efisien aja, nggak kemakan soalnya, kecuali di silase ya dia bisa empuk. Soalnya saya kan cenderung ke hijauan segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Tegar dari Darusman Farm. Kali ini saya ingin menyontohkan rumput kalau kurang pupuk. Rumput kalau kurang pupuk itu kayak gini, nggak hijau, terus dia cungkring-cungkring. Ini pakcong, kurang pupuk, terus kurang air juga, batangnya kecil-kecil. Nah ini kurang pupuk ini. Ini kemarin gara-gara cari pupuk subsidi nggak ada, dan pupuk harganya mahal, makanya nggak tak anu, dan efek tetes tebunya sudah hilang. Jadi ini jadinya jelek-jelek kayak gini. Ya tetap bisa dikasihkan makan ke ternak, tetap bisa, cuman jelek mas, jelek. Jadi ini kurang bagus. Ini sebenarnya waktunya babat. Jadi kalau sudah ada tebunya ini minimal ada 3 ros, 1, 2, 3, ini sebenarnya waktunya babat. Cuma ini gara-gara jelek belum saya babat, nanti mungkin saya babat, masih bisa dibetulkan ini. Begitu kita babat gini, terus tumbuh segini, harusnya udah dipupuk. Nah, seharusnya segini ini udah dipupuk, ditaruh di sininya. Bagusnya ini pakai urea dicampur ZA. Jadi untuk tanah segini paling ya sekitaran 15 kilo lah, 15 kilo. Mupuknya jangan banyak-banyak, selain kalau terlalu banyak nanti malah mati. Yang kedua biayanya terlalu tinggi. Jadi ini waktunya mupuk. Ini kan beda, warnanya kuning, ini yang udah dipupuk. Ini kan hijau-hijau. Ini kan hijau-hijau. Yang udah dipupuk itu memang belum dipupuk, kehabisan pupuk saya. Jadi pupuknya pakai urea ZA. Kalau mau dikasih tetes juga lebih bagus. Nah kita mari jalan, kita kasih contoh pakcong yang bagus. Nah pakcong kalau bagus kayak gini, hijau-hijau, ini nggak mau tinggi, nggak mau besar tebunya, karena sudah berkali-kali dibabat sehingga rumputnya itu udah banyak. Dan untuk babat itu, untuk babat kalau kita babatnya kayak gini salah, ini nanti jadinya nyandi, terus ujung-ujungnya mati. Babat itu yang benar. Harus sampai tanah kayak gini. Nah harus sampai tanah. Kalau nggak sampai tanah nanti nyandi, ujung-ujungnya mati. Kalau kita babatnya kayak gini terus, sampai tanah terus kayak gini, ini mau sampai 10 tahun, 7 tahun nggak apa-apa, kita nggak perlu bongkar. Tapi kalau babatnya kayak gini, umur tumbuhannya 3 kali 4 kali panen udah rusak dia. Jadi babatnya harus sampai bawah, kayak gini. Nanti kalau memang terlalu panjang tinggal dikurangin di sininya aja. Kalau bagus bisa hijau kayak gini. Kalau ini aku ngerabuk pakai pupuk kandang dari kotoran ayam. Kalau yang ini, jadi kita manfaatkan kotoran ayam buat mupuk rumput.
Nah ini kan masih ada kotoran ayam kalau ini pakai kotoran ayam. Nah ini kan ada sekamnya yang campur kotoran ayam. Dan rumputnya liar ini emang sengaja saya panjangkan. Ini buat diaritin ya, buat bang pakan juga yang rumput panjang-panjang ini. Nah ini kan juga bisa buat pakan ternak. Emang sengaja dipanjangkan untuk pakan ternak juga. Sebenarnya ya mengganggu, cuma kan mengganggunya nggak terlalu signifikan. Jadi pakcongnya tetap tumbuh, rumputnya ini selama 40 hari sebelum panen kan kita bisa ngarit bolak-balik juga ini rumputnya. Nah ini emang rumputnya emang sengaja saya pelihara. Nah kayak gini kan panjang-panjang. Nah, kita aritin kan lumayan buat makan ternak, nggak beli. Kembali lagi, rumput adalah makanan yang paling murah. Jadi ternak itu harus punya bank pakan. Kalau nggak punya bank pakan nanti bisa perhitungan kosnya terlalu tinggi. Ini kurang pupuk, yang kayak gini kurang pupuk. Yang ini jenis sodot, yang pendek-pendek itu jenis sodot. Ini tebon jagung ini sebenarnya bisa dimanfaatkan juga. Kemarin telat tahu waktunya panen, jadi belum bisa memanfaatkan. Jadi dari proses penanaman tanah kita rotari dulu. Setelah rotari kita luku. Nanti kalau udah jadi kayak gini, modelnya kayak gini, ya kan? Modelnya kayak gini. Nah, ini kan bisa buat bibit, dirotari terus diluku. Kalau jagung kan nanamnya di sini, di undu-unduannya. Kalau di rumput itu baiknya nanamnya kayak gini. Nah, nanamnya kayak gini, miring-miring. Jadi setiap tunas itu nanti ada cabangnya. Ini nanamnya kayak gini. Nah, setelah itu kita tutup tanah agak dikit. Ditutup tanah kayak agak dikit kayak gini. Nanti kita airin, kita kasih air. Nah, nanti kalau udah keluar tunas setinggi gini, kita kasih pupuk. Setelah itu 40 hari bisa dipanen. Setelah panen kita babat, nanti keluar tunas segini lagi, kita rabuk lagi, 40 hari lagi bisa panen lagi. Jadi gitu. Sewa tetap untung, punya kita sendiri tetap untung. Cuman kalau sewa, saran saya lebih dari 5 tahun. Kalau sewa cuma 1 tahun, 2 tahun, jenengan tanamin, jenengan ambil rumputnya, jenengan rugi. Soalnya tanam pertama itu biayanya agak tinggi. Kebetulan di sini bibit banyak ya, semua mah beli satu steknya anggap aja Rp150 sampai Rp200. Kita butuh 2000 stek untuk nanam tanah sekian. Itu anggapnya uangnya sekitar 300-400 ribu. Belum biaya bajaknya, belum biaya rotarinya, belum mupuknya, belum tenaganya hariannya berapa. Biayanya terlalu tinggi. Terus kalau cuman cuman nyewa 2 tahun, anggap aja setahun itu panen 8 kali ya. Berarti cuma panen 16 kali kita. Kalau mau sewa, tanah sewa, cari tanah yang nggak produktif, terus yang harga sewanya murah, nyewanya jangka panjang sekalian, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Kalau setahun 2 tahun saya rasa rugi. Ini sebenarnya lahan produktif, lahan sawah. Ya karena ini milik pribadi, jadinya ya nggak ada ruginya di saya. Toh saya tanam palawija jenis kacang, jagung dan sebagainya.
sama saya tanam kayak gini untungnya juga sama aja. Keuntungannya ini saya jual juga laku, saya pakai sendiri juga, pakan ternak saya juga bisa. Jadi mau saya tanam palawija, mau saya tanam rumput sama aja. Rumput ini umurnya udah 3 tahun lebih nih. Ini umurnya udah 3 tahun lebih. Kalau babatnya udah sering banget ini. Semakin sering babat, semakin sering dipanen. Asalkan panennya babatnya bener. Mau 10 tahun, 15 tahun saya rasa masih bisa. Saya belum pernah ngalamin sampai 10 tahun. Tapi dari lihat ini 3 tahun dengan babatnya bener. Buktinya semakin banyak tunasnya ya semakin subur. Yang intinya babatnya harus mepet tanah. Untung lagi kalau bahasa Jawanya di sini habis dipanen dikebruk pakai pacul. Itu lebih bagus lagi. Nah ini enggak dikebruk, cuma babatnya emang mepet tanah terus ini. Jadi sehingga satu tunas anggap ini mepet tanah ya, ini mepet tanah, ini tanah. Satu tunas gini bisa cabang 3 kalau kita mepet tanah. Kalau gini ini cuma nyabang 1, yang sini nanti nggak kena air akhirnya mati. Bahasanya kalau di sini itu gajahnya jadi nyandi. Nah biasanya rata-rata yang nggak tahu gitu. Jadi kesimpulannya, balik lagi kesimpulannya, babatnya harus bener, mupuke juga harus rutin, dan yang paling utama hijauan itu adalah bang pakan ternak yang paling murah. Ini umurnya ini masih sekitar 25 hari. Yang tinggi-tinggi itu biasanya buat sapi. Kalau domba kalau ditinggiin itu banyak yang buang. Kalau di sini umur 30-35 hari pokoknya udah keluar tebu kayak gini udah saya babat. Jadi kalau terlalu tinggi ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma kurang efisien aja, nggak kemakan soalnya, kecuali di silase ya dia bisa empuk. Soalnya saya kan cenderung ke hijauan segar. Untuk masalah rumput sekian dulu. Kalau ada pertanyaan monggo WhatsApp. Terus saya minta maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.